Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Realvin Naufal Iman dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Izinkan saya mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrim di Kota Tangerang. Untuk latar belakangnya sendiri, SDGs merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs, namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. MDGs sangat birokratis dan eksklusif tanpa melibatkan unsur non-pemerintah, sedangkan SDGs memiliki tujuan luas, tuntas, mengakomodasi unsur non-pemerintah, serta bersifat universal. SDGs disusun melalui proses partisipatif, sangat inklusif dengan cara konsultasi dengan semua kalangan, pemerintah, masyarakat sipil, media, akademisi, pihak swasta, dan masyarakat, atau biasa kita sebut filantropi. Kemiskinan ekstrim sendiri ini masih menjadi salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang mendesak di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang, contohnya di Indonesia. Menyadari urgensi ini, Sustainable Development Goals ini yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 menempatkan penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai tujuan pertama dari 17 tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2030. Kemiskinan secara keseluruhan pencapaian SDGs, khususnya pengentasan kemiskinan ekstrim, memerlukan tindakan kolektif dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil, untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan makmur bagi semua orang. Untuk visi misinya sendiri, SDGs ini yang pertama adalah visi program SDGs, terciptanya masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan, di mana setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan dasar. Untuk misinya yaitu menyediakan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Untuk strategi implementasi di Kota Tangerang, mencakup peningkatan kapasitas masyarakat, kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, serta penerapan teknologi yang mendukung. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap inisiatif yang dilakukan dapat memberikan dampak positif yang nyata dalam pengentasan kemiskinan. Nah, untuk penerapan SDGs di Kota Tangerang ini ialah yang dimana regulasinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2023, regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah daerah untuk mengejar tujuan pembangunan berkelanjutan secara terencana dan terstruktur. Yang kedua, strategi aksi daerah ini adalah tujuan untuk pembangunan berkelanjutan menjadi panduan bagi semua stakeholder di Kota Tangerang untuk berkolaborasi dalam mencapai SDGs. Untuk peran pemangku kepentingan, di Kota Tangerang tidak terlepas dari peran aktif berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil. Semua memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendukung dan melaksanakan program yang berkelanjutan. Nah, untuk metodologi sendiri, saya memakai kualitatif yang dimana metode pengumpulan data yang digunakan ialah dengan cara mewawancara, survei, dan pengamatan langsung. Setelah itu, kita menganalisis data. Setelah data terkumpul, untuk mengidentifikasi tren dan pola yang muncul. Analisis ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih strategis dan berbasis data. Untuk pelaporan hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan. Nah, untuk hasil dan pembahasan, kemiskinan menjadi persoalan yang terus muncul menjadi sebuah permasalahan yang besar yang harus segera ditanggulangi. Beberapa daerah memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda dari sisi jumlah maupun presentasinya. Keadaan demografis dan jumlah penduduk hingga kebijakan daerah masing-masing dapat menjadi faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Bisa dilihat dari data yang saya sampaikan, di mana tahun 2015 Kota Tangerang mengalami penurunan stabil dari 5,04% pada tahun 2015 menjadi 4,43% pada tahun 2019. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Kota Tangerang tersebut. 2020 sepertinya tren nasional Kota Tangerang juga mengalami kenaikan pada tahun 2020 dari 4,43% menjadi 5,22%. Kenaikan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak COVID-19 yang menyebabkan kerentanan ekonomi meningkat di berbagai sektor. 2021 sampai dengan 2023, setelah kenaikan di 2020, angka kemiskinan di Kota Tangerang kembali turun menjadi 5,93% di tahun 2021 dan kemudian sedikit menurun di angka 5,89% pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan, persentase kemiskinan ini masih belum kembali ke level sebelum pandemi. Secara keseluruhan, Kota Tangerang berhasil mempertahankan tingkat kemiskinan ekstrim yang relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional dan provinsi. Untuk di Kota Tangerang sendiri, di sini sesuai grafik, pada Kecamatan Cibodas ini menonjol sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk miskin ekstrim yang paling banyak, jauh melampaui kecamatan lainnya.
Khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang sedang melakukan monitoring dan evaluasi, menjalankan 3 strategi yang diberikan oleh TNP2K, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Berikut strategi yang digunakan oleh Bapeda untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Di sini ada 6 SKPD. Untuk strategi peningkatan pendapatan masyarakat di sini ada 7 SKPD. Dan yang terakhir penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan di sini ada 4 SKPD. Untuk kesimpulannya sendiri, dasar perencanaan hasil dari data pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang menjadi landasan utama dalam merencanakan pembangunan kota. Data yang akurat dan relevan sangat penting untuk menciptakan perencanaan yang efektif dan efisien. Pembangunan berkelanjutan. Dengan menggunakan data dari pendataan, pemerintah Kota Tangerang dapat merencanakan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ini akan mendukung kualitas hidup masyarakat di masa depan. Untuk partisipasi masyarakat yang memberikan suara dalam perencanaan kota ini, hal ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam rencana pembangunan. Untuk pengembangan infrastruktur, ini sangat penting, sangat perlu untuk dibangun. Pemerintah Kota Tangerang dapat merencanakan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya berdasarkan data yang ada. Nah, untuk tantangan dan solusi ini ada 3, yaitu tantangan pengumpulan data, yang dimana salah satu tantangan dapat adalah pendataan, yang memastikan bahwa data yang dikumpulkan lengkap dan akurat. Solusi yang dapat diterapkan adalah penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah pengumpulan data. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran. Ini penting untuk partisipasi dalam pendataan. Ini bisa dilakukan melalui sosialisasi dan program-program yang melibatkan masyarakat secara langsung. Untuk integrasi data, berbagai sumber pemerintah perlu mengembangkan sistem yang mampu mengakomodasi data dari berbagai sektor untuk analisis yang lebih komprehensif. Untuk rekomendasi yang saya bisa ajukan, yaitu kebijakan dan program. Masing-masing mempunyai 2. Untuk kebijakan, melakukan pendataan yang menyeluruh dan terperinci mengenai warga miskin ekstrim. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan keterampilan, pelatihan kewirausahaan, dan akses permodalan bagi warga miskin ekstrim. Untuk programnya sendiri, yaitu pelaksanaan survei berbasis digital dan verifikasi lapangan secara berkala serta integrasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau biasa kita sebut TTKS guna memastikan data yang selalu relevan dan terbarui. Untuk program yang kedua, mengadakan program pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan teknis yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Di sini saya ingin mengusulkan sebuah aplikasi yang bernama Sisake, Sistem Informasi Sasaran Kemiskinan Ekstrim, yang berfungsi sebagai basis data kesejahteraan penduduk Kota Tangerang untuk membantu pemerintah Kota Tangerang dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan secara terintegrasi. Fitur yang saya sarankan ini ada 6. Yang pertama, informasi program pengentasan kemiskinan ekstrim. Yang kedua, dashboard data statistik kemiskinan Kota Tangerang. Yang ketiga, peta interaktif untuk memantau distribusi kemiskinan. Yang keempat, formulir pendataan dan pembaruan data warga miskin. Yang kelima, pusat pengaduan masyarakat terkait bantuan sosial. Dan yang terakhir, laporan triwulanan terkait upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. Mungkin cukup presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.